Baik, kita akan menyelesaikan aplikasi hukum 2 Kirchhoff dalam satu loop ya. Yang dimaksud dengan satu loop itu seperti apa? Satu loop itu artinya adalah satu rangkaian tertutup seperti pada gambar berikut ini, satu rangkaian tertutup. Di mana di sini terdapat dua sumber tegangan ya, atau sumber GGL. Kemudian ada dua hambatan. Jadi supaya lebih mudah, ini kita kasih namanya. Misalkan ini kita kasih GGL1. Ini kita kasih GGL2, ini kita kasih hambatan 1, ini kita kasih hambatan 2. Oke. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat arah loop yang kita inginkan atau kita misalkan. Itu bebas, mau searah jarum jam bisa berlawanan dengan arah jarum jam bisa. Oke, untuk yang soal yang pertama ini kita buat searah jarum jam seperti ini. Maksudnya di sini adalah kita menginginkan atau kita memisalkan arusnya itu mengalir dari sini searah jarum jam. Nah, nanti hasil akhirnya itu yang sesuai dengan perjanjian tanda yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau dia positif hasilnya nanti berarti arusnya itu searah dengan arah loop yang kita misalkan. Nah, kalau negatif nanti berarti dia berlawanan arah dengan arah loop yang kita misalkan. Oke. Kemudian ditanyakan di sini, tentukan kuat arus dalam rangkaian. Kemudian ingat perjanjian yang pertama juga, di situ disebutkan kalau misalkan kita mengikuti arah loop yang kita inginkan, kalau yang pertama ketemu nanti positif. Nah, yang positif yang mana dalam sumber tegangan? Yang paling panjang ya, panjang positif, yang pendek negatif ya. Jadi ini bisa kita kasih positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Jadi kalau yang pertama kali ketemu nanti positif, yang paling panjang atau positif, maka GGL-nya bernilai positif. Kalau yang pertama kali ketemu nanti atau dijumpai yang paling pendek atau negatif, maka nilai GGL-nya negatif. Oke, itu harus diingat. Jadi sekarang kita selesaikan. Hukum 2 Kirchhoff mengatakan jumlah GGL dari hasil penjumlahan dari GGL dalam sumber tegangan dijumlahkan dengan penurunan tegangan itu adalah sama dengan 0. Oke. Sekarang pertama kita buat dulu penjumlahan GGL di dalam rangkaiannya. Ini ada 2 GGL-nya ya. Kita mulai dari GGL pertama. Nah, kita loopnya kan mengikuti arah jarum jam ya, seperti ini. Nah, kalau kita ikuti yang pertama ketemu siapa? Negatif ya, ini dia arahnya ke sini. Pertama ketemu negatif atau yang paling pendek, maka bernilai negatif. Kemudian untuk GGL yang kedua, yang pertama ketemu paling panjang ya, berarti dia bernilai positif. Nah, itulah GGL yang ada di dalam. Kemudian penurunan tegangannya ini tambah mulai dari sini ya, R1 ya. Nah, karena ini satu loop, berarti arus di setiap titik pada rangkaian ini adalah sama. Jadi kita tuliskan I dikali R1 tambah yang di sini, tegangan di sini, I kali R2, itu adalah sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. GGL 1 3 volt jadi minus ya, minus 3 volt tambah GGL 2 jadi tambah 12 volt tambah I kali R1 berapa? 5 ohm tambah I kali R2 7 ohm. Ini adalah sama dengan 0. Oke. Sekarang selesaikan secara matematis ya. Minus 3 tambah 12 berapa? Ini sama dengan 9 volt tambah. Nah, ini kan sama-sama I. Ini I. Karena satu ya. Ini sama dengan, bisa kita buat seperti ini. I dikali 5 ohm tambah 7 ohm. Boleh ya? Maka ini sama dengan 9 volt ditambah I kali 5 tambah 7 sama dengan 12 ohm. Ini adalah sama dengan 0.
Oke. Nah, yang ditanya di sini kan adalah I atau kuat arus. Ini dia yang ditanya. Jadi supaya dapat I, ini kita hilangkan ya dari ruas kiri. Jadi supaya hilang, ini di ruas kiri dikurang 9 volt, di ruas kanan dikurang 9 volt. Jadi di sini sisa I kali 12 ohm sama dengan 0 kurang 9 volt. Jadi tinggal minus ya. Atau kita tulis dulu 0 kurang 9 volt. Nah, di sini kan masih I kali 12. Padahal yang ditanya adalah I. Supaya tinggal I, berarti harus dibagi 12, bagi 12. Jadi I sama dengan 0 kurang 9 minus 9 ya. Bagi 12 volt. 12 ohm ya, 12 ohm. Maka I sama dengan minus 9 dibagi 12. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 ya. 9 dibagi 3, 3 per 12 dibagi 3, 4 volt per ohm adalah ampere. 3 per 4 dalam bentuk desimal itu sama dengan 0,75 ya, ampere. Oke, begitu dia. Jadi di sini bernilai negatif. Ini bernilai negatif. Maksudnya apa? Nah, sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian tanda tadi ya, kita memisalkan arah loopnya itu ke sini. Hasilnya negatif. Berarti arus yang sebenarnya itu adalah berlawanan dengan arah loop yang kita misalkan. Berarti arusnya itu sebenarnya adalah mengalir ke sini, dari sini ya. Berlawanan dengan loop yang kita tentukan. Itu maksudnya. Oke, begitulah untuk menyelesaikan hukum atau aplikasi hukum Kirchhoff 2 dalam satu loop. Jadi yang perlu diingat adalah bagaimana menentukan positif GGL-nya dan hasil akhirnya nanti untuk menentukan arah arus yang sebenarnya. Baik, sekarang kita akan membuat aplikasi hukum Kirchhoff untuk 2 loop. Kenapa harus 2 loop? Karena seperti yang kita lihat di gambar ini ada 2 rangkaian tertutup di sini ya. Ada AQPD dan PQPC. Jadi ada dua rangkaian tertutup di sini. Kemudian disuruh di sini tentukan kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan. Di sini ada 3 hambatan ya. Dan juga ada 2 GGL. Oke. Kemudian tentukan beda potensial antara P dan Q. Berarti di sini beda potensial di sini. Atau ini bisa juga disebut dengan tegangan jepit antara titik P dan Q. Nah, sebelumnya kan sudah belajar bedanya GGL dan tegangan jepit ya. Oke, nah bagaimana menyelesaikan rangkaian dengan 2 loop seperti ini? Sama sebenarnya dengan yang 1 loop, yaitu dengan cara kita bagi menjadi 2 loop ya. Ini kita sebut sebagai loop 1. Ini kita katakan sebagai loop 2. Nah, langkah-langkahnya adalah sama dengan membuat pemisalan arah loop. Jadi kita harus membuat arah loopnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu bebas arah kemana. Tapi karena di sini ada 2, usahakan nanti dia bertemunya itu nanti searah. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan di loop satunya kita buat searah jarum jam, berarti ke sini ya. Berarti nanti arusnya itu mengalir seperti ini. Dari A, D, P, Q, A seperti itu. Nah, jadi di sini ada arus ya. I1. Oke. Kemudian ini kita usahakan bertemu nanti di sini. I1 dan I2-nya bertemu. Jadi arah loopnya itu kita buat seperti ini. Jadi di sini nanti ada arus I2 ya. Karena arusnya mengalir seperti ini. Melawan arah jarum jam. Nah, arus I1 dan I2 bertemu, kemudian inilah nanti yang menjadi I3. Kenapa harus begitu? Nanti supaya gampang kita kerjakan. Dan ini nanti memenuhi hukum 1 Kirchhoff ya. Arus yang menuju titik percabangan sama dengan arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Nah, jadi arus yang menuju titik P itu adalah I1 tambah I2, yang keluar adalah I3.
3. Jadi nanti bisa kita tuliskan di sini I1 tambah I2 itu adalah sebagai I3. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah sama seperti yang satu loop ya. Kita selesaikan dulu loop satunya, baru nanti kita ke loop 2. Oke. Kita mulai dari loop yang pertama. Nah, di sini ingat hukum Kirchhoff-nya tetap sama ya, yaitu jumlah GGL tambah jumlah penurunan tegangan I kali R sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 1 ya. Loop 1 itu ini saja. Ada 1 ya, ada 1 GGL. Nah, apakah positif atau negatif? Kita ikuti loop yang kita buat. Pertama ketemunya kan yang paling kecil ya, atau yang paling pendek ya. Ini negatifnya. Jadi dia bernilai negatif ya. Ini loopnya ya. Negatif, pertama ketemu negatif. Jadi negatif GGL 1 hanya 1 ya, tambah I yang mengalir di sini ya. I siapa? Kita buat namanya tadi I1. I1 kali R. Nah, di sini kan bisa kita langsung buatkan I1. Nanti I1-nya itu adalah I1 kali R1 juga melalui 3 ya. Dan melalui ini R kecil. R kecilnya di sini adalah hambatan dalam ya, hambatan dalamnya. Nah, hambatan dalam GGL-nya, hambatan dalam baterainya R kecil ya. Jadi kita buatkan di sini I1 dikali R1 tambah ini nanti di sini I3 ya, I3. Ini tambah I1 kali R kecil ya. Tambah. Nah, di sini kan sudah menjadi I3 ya. I3 dikali R3 itu adalah sama dengan 0. Nah, kenapa di sini bukan I1? Karena I1-nya di sini ya. Setelah masuk ke sini sudah menjadi I3. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. GGL 1 10 ohm. Minus 10 ohm, 10 volt. Tambah I1 ini sebenarnya langsung bisa kita tulis seperti ini ya. R1 karena sama ya. I1 keluarkan aja I1-nya. R1-nya 5 ohm. Tambah R hambatan dalamnya 1 ohm ya. I3 kali R3. R3-nya 2 ohm. Sama dengan 0. Minus 10 volt tambah 5 tambah 1 6 ya. 6 ohm kali I1 tambah 2 ohm kali I3. 2 ohm kali I3 sama dengan 0. Nah, I3 nya tadi adalah I1 tambah I2. Langsung substitusikan. Jadi minus 10 volt tambah 6 ohm kali I1 tambah 2 ohm kali I3 nya substitusikan dengan I1 tambah I2. Jadi I1 tambah I2 sama dengan 0. Minus 10 volt tambah 6 ohm kali I1 kalikan ke dalam ya. 2 ohm kali I1 tambah 2 ohm kali I2 sama dengan 0. Nah, yang kumpulkan yang sama ya, 6 ohm dan 2 ohm. Jadi minus 10 volt tambah 6 ohm tambah 2 ohm. I1. Bisakah ditambahkan dengan I2? Tidak, karena kan beda kan. Jadi 6 ohm tambah 2 ohm. Jadi 8 ohm kali I1 tambah 2 ohm kali I2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini 10, 8, 2. Ini semuanya bisa kita bagi dengan 2. Boleh. Biar lebih sederhana persamaannya ya. Jadi minus 10 dibagi 2 bisa
minus 5 volt tambah 8 dibagi 2, 4 ohm kali I1 tambah 2 bagi 2 habis ya. Habis dibagi maksudnya ya. Jadi tinggal 1, tinggal I2. Atau 1 ohm kali I2 itu sebenarnya sama dengan 0. Nah, ini kita buat menjadi persamaan, bentuknya seperti ini. 4 ohm kali I1 tambah I2 sama dengan, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Supaya pindah ke ruas kanan atau kita hilangkan ruas kiri, kurang ini tambah 5 ya. Di kanan juga tambah 5. Jadi 0 tambah 5 sama dengan 5 volt. Oke. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, inilah untuk loop yang pertama. Sekarang untuk loop yang kedua. Nah, yang sebelah kanan ya. Sama konsepnya, yaitu apa? Hukum Kirchhoff yang kedua. Sigma GGL tambah sigma penurunan sama dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan. Hanya 1 ya. Oke, kita ikuti arah loop yang kita buat tadi. Seperti ini. Yang pertama ketemu adalah yang kutub negatif. Ini positif ya. Yang pertama ketemu kutub negatif ya. Ini diikutin. Negatif. Maka dia menjadi minus. GGL2 hanya 1 ya. Tambah. Sama seperti yang loop 1 tadi. I2-nya di sini ya. Di sini sudah menjadi I3. Di sini ada hambatan dalam jadi I2. Berarti ini sama dengan I2 kali R2 tambah I2 kali hambatan dalam 2 tambah di sini ya yang I3. I3 kali R3 sama dengan 0. Sekarang masukkan nilai-nilainya. GGL2 10 volt minus 10 volt tambah I2 kali langsung kita keluarkan boleh ya. R2 nya 5 ohm tambah hambatan dalamnya 1 ohm tambah I3 kali 2 ohm, ini sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Minus 10 volt tambah 5 tambah 1 6 ya. 6 ohm kali I2 tambah 2 ohm kali 3, 2 ohm kali I3, ini sama dengan 0. Nah, I3 nya tadi adalah I1 tambah I2. Substitusikan. Minus 10 volt tambah 6 ohm kali I2 tambah 2 ohm kali I1 tambah I2. Ini sama dengan 0. Minus 10 volt tambah 6 ohm kali I2 tambah 2 ohm kali I1. 2 ohm kali I1 tambah 2 ohm kali I2 sama dengan, ini ada ohmnya ya, 0. Nanti tulis ohmnya. Oke. Yang sejenis I2, I1, I2 berarti ini ya 6, 2. 10 volt biar cantik kita tulis dulu I1 nya. Tambah ya, tambah 2 ohm I1 tambah 6 ohm I2 kali I2 tambah 2 ohm kali I2 berarti 6 tambah 2 jadi 8 ya. 8 ohm kali I2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini juga bisa disederhanakan ya. 10, 2, 8. Ini bisa sama-sama dibagi 2. Jadi minus 10 dibagi 2 minus 5 volt tambah 2 ohm bagi 2 tinggal 1 ohm, nggak usah ditulis ya. I1 tambah 8 ohm bagi 2 tinggal 4 ohm kali I2 sama dengan 0 dibagi 2 0. Oke. Ini kita buat dalam bentuk persamaan ya. I1 tambah 4 ohm kali I2, ini yang minus 5 voltnya kita pindahkan ke ruas kanan atau supaya dihilangkan di ruas kirinya ya. Supaya hilang tambah ya, minus 5 volt supaya hilang. Jadi harus ditambah 5 volt. Di ruas kiri tambah 5 volt, ruas kanan juga tambah 5 volt. Jadi 0 tambah 5 jadi 5 ya. 5 volt. Ini kita buat sebagai persamaan yang kedua. Nah, untuk mencari I1 ataupun I2, kita bisa menggunakan
rumus substitusi ataupun rumus penyelesaian secara eliminasi. Mana yang paling gampang itu sebenarnya terserah ya. Jadi mana yang paling mudah menurut kita juga boleh. Di sini kita coba metode eliminasi ya. Persamaan 1 kita tulis dulu. 4 ohm kali I1 tambah I2 sama dengan 5 volt. Persamaan 2-nya I1 tambah 4 ohm kali I2 sama dengan 5 volt. Nah, untuk mencari I1 maka kita harus mengeliminasi I2-nya dulu ya. Oke, sudah tahu cara mengeliminasi kan? Oke. Nah, ini 4 ohm I2 persamaan pertamanya kita kali 4. Ini 1 ya, 1 ohm. Berarti persamaan 2-nya kita kalikan dengan 1. Oke, 4 ohm kali I1 kali 4 berarti dapat 16 ohm kali I1. Tambah ya, tambah I2 kali 4 berarti 4 I2 sama dengan 5 volt kali 4 20 volt. Persamaan yang kedua I1 kali 1 ya. Jadi ini sebenarnya 1 ohm ya, atau kita tulis saja 1 ohm kali I1 tambah ya 4 ohm kali I2, 4 ohm kali 1 kali 4 ohm kali I2 kali 1, jadi 4 ohm sebenarnya ya. Lupa tadi nulisnya, biar sama aja, 5 volt kali 1. Oke, ini sudah bisa kita eliminasi ya. Nah, eliminasinya bagaimana supaya I2-nya hilang? Berarti harus diapakan? Ini positif, berarti harus dikurang ya. Positif 4 kali I2 kurang positif 4 kali I2, habis. Oke, maka penyelesaiannya adalah 16 ohm kali I1 dikurang 1 ohm, berarti 16 ohm kali 1. Tinggal 15 ohm kali I1 ya. Sama dengan 20 volt kurang 5 volt, tinggal 15 volt. Nah, kita kan mau mencari I1 nih. Berarti ini harus dibagi 15 ohm ya. Yang kanan juga dibagi 15 ohm. Berarti I1-nya sama dengan 15 volt dibagi 15 ohm. 15 dibagi 15, 1 ya. I1 sama dengan 15 dibagi 15, 1 volt per ohm adalah ampere. Inilah untuk mencari I1. Ini I1-nya, dapat dulu 1 ya. Untuk mencari I2-nya, I1-nya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh I1 persamaan 1, boleh persamaan 2. Bebas saja, terserah mau yang mana, bebas ya. Kita buat ke persamaan 1. 4 ohm kali I1 kali I1 tambah I2 sama dengan 5 volt. I1-nya tadi 1, oke. 4 ohm kali 1 ampere tambah I2 sama dengan 5 volt. 4 kali 1, 4. Ohm kali ampere sama dengan volt. Tambah I2 sama dengan 5 volt. Yang ditanyakan I2 ya, I2. Maka I2 sama dengan 5 volt dikurang 4 volt ya. 4 volt. Maka I2 sama dengan 5 kurang 4 adalah 1 volt. Nah, ini kan sebenarnya tadi adalah 1 ohm ya. 1 ohm kali I2. Jadi I2-nya itu adalah sama dengan 1 dibagi 1 volt per 1 ohm. 1 ohm sama dengan 1 ampere. Itu dia. Jadi I2-nya adalah 1 ampere ya. Nah, sekarang I3-nya. I3-nya tadi adalah I1 tambah I2. Jadi I3 sama dengan I1 tambah I2. Berarti sama dengan I1-nya 1 ampere tambah I2 1 ampere. Berarti sama dengan 2 ampere. Inilah hasilnya. Nah,
semua hasilnya positif ya, I1 positif, I2 positif, I3 positif, berarti arah arusnya adalah sesuai dengan arah loop yang kita misalkan. Berarti arah arusnya seperti inilah dia. Dari A, D, P, Q muter terus. Di loop kedua dari ini B, C, P, Q ini muter terus di sini. Nah, sudah. Itulah untuk mencari kuat arus. Sekarang untuk menghitung beda potensial antara titik P dan Q. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. V di titik PQ sama sesuai dengan tegangan dan perubahan tegangan di sini ya. Jadi bisa dihitung dengan cara seperti ini. Sigma GGL di titik PQ tambah sigma tegangan di titik P dan Q, sigma V sigma I kali R yang ada titik PQ sama dengan, adakah di sini tegangan GGL-nya? Tidak ada ya, 0. Tambah ada di sini hanya ada satu hambatan ya, I3 kali R3. Hanya itu di sini tegangannya. Berarti sama dengan I3-nya tadi berapa? 2 ampere. R3-nya berapa? 2 ohm. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4 ampere kali ohm sama dengan volt. Jadi tegangan pada titik P dan Q adalah sama dengan 4 volt. Inilah hasilnya. Oke. Begitulah teknik menyelesaikannya. Jadi harus dikuasai juga matematisnya ya, bukan hanya persyaratan atau perjanjian tanda tadi. Ini penyelesaiannya secara matematis. Jadi wajib dipelajari kembali bagaimana cara menyelesaikan persamaan dua variabel, karena hasil akhirnya di sini ini adalah persamaan dua variabel. Oke. Sekian dan terima kasih.